kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Engkau teramat baik Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang ajaib, Allah yang perkasa. Segala pujian dan hormat hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang indah hari ini. Kami masih boleh Tuhan diberikan waktu untuk kami boleh renungan hari ini Tuhan Yesus. Biar lewat renungan hari ini kami mendapat pengertian yang baru. Tolong kami Tuhan Yesus, tolong kami. Dalam nama Yesus berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini Selasa tanggal 30 Januari 2024, kita kembali akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang pada hari ini bertemakan keselamatan dan saling mengasihi. Bacaan kita diambil dari Filipi 2. Izinkan saya membaca mulai dari ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Demikian firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia.
Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain. Nah, saudara, renungan kita pada hari ini yang mana berasal dari bacaan hari ini pada perikop dalam kitab Filipi. Rasul Paulus menasihati jemaat di Filipi agar menjadi seorang yang rendah hati, menjalin kasih satu dengan yang lain. Paulus memberikan alasan yang sangat kuat saat dia menyampaikan nasihat tersebut, yaitu sebagai umat Tuhan, maka hidup harus selaras dengan kasih Kristus. Sebagai seorang yang telah mendapatkan kasih Kristus terlebih dahulu, maka hidupnya harus memahami bahwa ia harus menjadi orang yang layak di hadapan Tuhan, sebagai seorang yang tidak menganggap dirinya lebih utama dan lebih terhormat. Mencari kepentingan diri sendiri dan puji-pujian adalah karakter yang banyak dijumpai dalam gereja di Filipi, termasuk juga banyak dijumpai di gereja-gereja masa kini. Paulus menasihati jemaat di Filipi agar menjadi jemaat yang berbeda, yaitu menjadi umat Allah yang saling menasehati, saling menghibur, saling bersekutu dalam roh, saling mengobarkan kasih Kristus satu dengan yang lain, dan saling memiliki hati yang berbelas kasih. Paulus menggambarkan bahwa hidup dalam Kristus itu tidak ada egoisme, tidak ada individualistis, dan tidak ada yang hanya mementingkan diri sendiri. Teladan orang Kristen harus meneladani Yesus Kristus yang taat kepada visi Bapa, mati di kayu salib, agar manusia yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Keselamatan orang percaya selaras dengan kasih dari sorga yang lebih mementingkan keselamatan manusia dibandingkan dengan hidup Yesus sebagai Tuhan di sorga. Yesus lebih mementingkan umatnya yang harus diselamatkan. Manusia yang telah jatuh dalam dosa memiliki pembawaan yang egosentris dan memandang bahwa kepentingannya adalah hal yang utama. Karena itu maka dunia kurang menghargai dan kurang menghormati sifat rendah hati. Firman Tuhan mengajarkan bahwa umat Allah harus menghormati sifat rendah hati dan menghargai keselamatan yang diperoleh daripadanya. Apa yang dapat kita pelajari dari sifat rendah hati? Maka yang pertama, sifat rendah hati berarti kita menyadari bahwa kita adalah manusia dengan banyak kelemahan-kelemahan, sehingga sangat membutuhkan Tuhan dan harus menghormati Tuhan dan orang lain. Saudara dapat membacanya di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-6. Hal yang kedua, sifat rendah hati berarti kita menyadari bahwa kita adalah makhluk yang hina dan berdosa. Silakan saudara membaca dalam Kejadian 18 ayat yang ke-27. Kita menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat melakukan apapun yang tertera dalam Galatia 6 ayat yang ketiga. Nah, hal ketiga, sifat rendah hati berarti layak untuk menerima kasih karunia Tuhan, karena Allah membenci orang sombong dan congkak. Dalam Yakobus 4 ayat ke-6. Tujuan hidup bersama dengan orang yang memiliki kerendahan hati. Yang keempat, sifat rendah hati berarti menyadari bahwa kita wajib untuk hidup dengan rendah hati terhadap orang lain dan menganggap mereka lebih penting daripada diri kita sendiri. Dapat saudara baca dalam Roma 12 ayat yang ketiga. Dan berikutnya yang kelima, sifat rendah hati berarti menghindari hidup dalam kesombongan, mengejar perasaan yang berlebihan atas dirinya dan kepentingan harga dirinya. Saudara dapat membaca dalam 1 Yohanes 2 ayat 16. Nah, refleksi kita pada hari ini, saudara. Yesus Kristus yang telah datang untuk menyelamatkan dunia dan melenyapkan pertentangan di antara manusia. Persekutuan yang terjadi dalam gereja-gereja Tuhan akan menghidupkan roh pertentangan di antara umat Allah, sehingga menjadikan mereka orang Kristen yang sombong dan tidak memiliki kerendahan hati. Nah, Paulus memberi nasihat agar setiap orang percaya mampu menganggap kebaikan orang lain itu lebih baik dibanding kebaikan diri sendiri. Dengan memiliki sifat yang rendah hati itu, maka kita akan menyadari bahwa kita sebenarnya tidak layak
dan tidak sempurna di hadapan Allah. Roh yang suka mementingkan diri sendiri akan merusak kasih Kristus dalam hidup orang percaya. Karena itu baiklah kita bersuka cita dengan keberhasilan orang lain, saling mengasihi karena Yesus Kristus sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu pada hari ini yang mengajarkan kepada kami supaya kami menjadi umat Tuhan yang memiliki sifat rendah hati, sehingga Tuhan bisa berkenan kepada kita. Dan biarlah Tuhan hidup bersama dengan orang yang memiliki kerendahan hati. Itu sebabnya pada hari ini kami belajar dan kami terus mau diproses supaya kami terus mengalami hidup dengan kerendahan hati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin.